Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Junia Rosidinar dengan NIM 240103469. Saya di sini sebagai mahasiswa semester 2 dari program studi pendidikan luar sekolah Universitas Negeri Surabaya. Jadi di video kali ini itu untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat pendidikan non-formal yang dibimbing oleh dosen pengampu yakni Bapak Dr. Herianto Susilo MPD dan Bapak Dr. Rafiq Jalal Rosyanafi MPD. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau membahas mengenai satu topik penting tapi kadang kurang diperhatikan, yakni program pendidikan non-formal. Tapi sebelum membahas mengenai inti percakapan hari ini, aku akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu pendidikan non-formal. Jadi, pendidikan non-formal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan ini juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi karena adanya keterbatasan akses, waktu, atau alasan ekonomi. Contohnya itu seperti kursus, pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, bimbingan belajar, dan pendidikan non-formal lainnya. Jadi itu merupakan sekilas dari penjelasan pendidikan non-formal dengan banyak sekali program-program yang ada. Dari semua program ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satunya, yakni pendidikan kesetaraan. Program pendidikan kesetaraan adalah bagian dari pendidikan non-formal yang bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan bagi mereka yang tidak menyelesaikan pendidikan formal. Program ini juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh ijazah yang setara dengan SD dengan paket A, SMP paket B, dan SMA paket C. Pendidikan kesetaraan ini biasanya diselenggarakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM, kemudian Lembaga Kursus dan Pelatihan atau LKP, kelompok belajar, dan yayasan dan organisasi masyarakat. Oke, selanjutnya kita bakal lihat dari 3 sudut pandang filsafat pendidikan yang di dalam program pendidikan kesetaraan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Untuk poin pertama ada ontologi yang membahas apa hakikat dari pendidikan kesetaraan, yakni bentuk nyata dari eksistensi pendidikan di luar sistem formal. Hakikatnya adalah memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang tidak menyelesaikan pendidikan formal. Pendidikan ini juga mengakui bahwa pendidikan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Tidak hanya di sekolah, hakikat peserta didik dalam pendidikan ini adalah sebagai subjek yang aktif dan merdeka dalam belajar, bukan sekedar menerima materi. Contohnya, seorang guru tani yang putus sekolah itu bisa melanjutkan pendidikan melalui paket C dan memperoleh ijazah yang setara dengan SMA. Poin kedua ada epistemologi yang membahas bagaimana pengetahuan itu diperoleh dalam pendidikan kesetaraan, yakni diperoleh melalui pengalaman nyata, praktek, dan pembelajaran kontekstual. Metode pembelajarannya itu juga bersifat fleksibel, interaktif, dan menyesuaikan dengan kehidupan peserta didik. Jadi proses belajarnya itu lebih menekankan pada learning by doing, diskusi kelompok, tanya jawab, studi kasus, maupun pemecahan masalah. Di dalam kurikulum ini juga mengadopsi kurikulum formal, tetapi disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya peserta didik masing-masing. Di pengetahuannya juga tidak hanya bersumber dari guru maupun buku, tetapi juga dari pengalaman hidup peserta didik sendiri. Contohnya itu misal seorang pedagang kecil itu belajar matematika melalui praktek menghitung laba rugi di usahanya itu sendiri. Seperti itu.
Poin terakhir yakni aksiologi yang membahas apa pendidikan kesetaraan yang dilakukan dan pendidikan apa yang terkandung di dalamnya dengan tujuan utama untuk pemberdayaan, keadilan sosial maupun kesetaraan hak pendidikan. Yang nilai-nilai yang dikembangkan diantaranya itu ada kemandirian, tanggung jawab, kepercayaan diri, dan kesadaran sosial. Jadi, di dalam pendidikan kesetaraan itu menciptakan akses yang adil bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Itu juga berfungsi untuk mengangkat derajat hidup masyarakat karena membuka peluang untuk kerja yang lebih baik, melanjutkan pendidikan, ataupun berkontribusi lebih luas di masyarakat. Contohnya itu seperti seorang ibu rumah tangga yang menyelesaikan pendidikan yang dapat membantu anaknya belajar, membuka usaha, dan lebih percaya diri dalam kehidupan sosialnya. Itu dia penjelasan mengenai materi hari ini. Untuk kesimpulannya, yakni program pendidikan kesetaraan itu di dalam pendidikan non-formal merupakan bentuk nyata dari upaya mewujudkan hak pendidikan bagi mereka. Jadi terutama mereka yang terpinggirkan dari sistem formal. Secara ontologis itu sebagai alternatif sah dari pendidikan formal, kemudian secara epistemologis itu mendekatkan pengetahuan dengan pengalaman hidup nyata, dan secara aksiologis itu menanamkan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat. Oke teman-teman, itu dia penjelasan dari saya tentang pendidikan kesetaraan. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian serta bikin kita itu makin sadar bahwa pendidikan itu milik semua orang, bukan cuma yang duduk di bangku sekolah formal saja. Terima kasih sudah menonton. Saya Junia Rosidinar, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.